Ya, oke, mungkin ini satu things that to be considered. Orang di kafe itu megang mouse saja itu bisa jadi cuan loh. Thank you. Oke, mouse aja cuan. Ada satu lagi, Apa itu, Bu? Oke, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, sip. Ini saya langsung share atau dari moderator untuk materi presentasi. Sebenarnya nggak usah lama presentasinya, karena kita akan coba lamanya di forum diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Arif Budiman sebagai Kaprodi Desain Komunikasi Visual. Saya coba memaparkan beberapa slide saja, karena tadi sudah diawali dengan sebuah video profil di kafe. Jadi, Prodi DKV, ini profilnya, kita mensinergi dari dua kampus besar, yang pada akhirnya kita menyatu menjadi Telkom University. Dan kita lihat visi prodi yang ini akan turun hingga ke mata kuliah dan turunan tugas-tugasnya. Jadi kita punya visi menjadi prodi desain komunikasi visual yang unggul berbasis ICT dan kearifan lokal serta pusat pengembangan kreatif planner yang diakui masyarakat nasional dan internasional. Misinya itu selalu kita coba membawa tiga komponen penting, yaitu ICT, kearifan lokal, serta kreatif planner. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan bidang desain komunikasi visual yang berjiwa kreatif planner, menguasai ICT, memahami kearifan lokal. Memperkuat penelitian di bidang desain komunikasi visual dengan industri, akademi, swasta, pemerintah untuk menghasilkan karya yang mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui implementasi kreatif planner yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya di Prodi DKV sasarannya pertama ini itu meningkatkan kualitas dan daya pesaing, meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen Prodi S1 Desain Komunikasi Visual, meningkatkan kualitas mahasiswa, meningkatkan budaya penelitian di lingkungan, dan meningkatkan pemanfaatan hasil inovasi. Nah, di DKV itu ada dua sebenarnya. Ada DKV kelas reguler dan ada DKV kelas internasional. Nah, kalau nanti kelas internasional ada beberapa pertanyaan, akan dibantu dijawabnya oleh sekretaris Prodi namanya Miss Bani. Nanti sudah hadir saat ini. Nah, kalau yang reguler itu dibagi menjadi 4 peminatan di semester 3. Jadi ada advertising, desain planner, multimedia, dan desain grafis. Nah, untuk khusus di multimedia itu di dalamnya tuh ada 3. Nah, bagi yang suka animasi, suka video game, maupun suka film, itu ada di multimedia. Jadi, sebenarnya kita ada 5. Ada advertising, ada creative planner, ada multimedia, desain grafis, serta kelas internasional yang DKV klasik didapatnya. Jadi, semua keilmuan itu akan ada di kelas internasional. Yang jelas dengan penekanan bahasanya bahasa Inggris, berbeda dengan yang kelas reguler. Dan beberapa hal lainnya mungkin nanti dijelaskan sama Miss Bani mengenai ini double degree ya, Miss Bani ya, program-programnya ya untuk kelas internasional. Oke, dan di Prodi ini ada struktur kurikulumnya. Kita ada struktur kurikulum universitas, fakultas, dan Prodi itu paling banyak. Prodi dan peminatan itu yang paling banyak untuk struktur SKS ya. Dan ini adalah peminatan Prodi. Kalau ketika kita berbicara advertising, itu lebih kepada penekanan pada komunikasi visual yang diperlukan untuk menyampaikan pesan, maksud dan tujuan. Nah,
Desain planner memiliki lulusan dengan kompetensi di bidang desain, serta kemampuan dan keterampilan yang unggul dalam mengelola usaha di bidang desain. Multimedia berkonsentrasi pada pengolahan desain komunikasi berbasis digital dan multimedia untuk menghasilkan solusi kreatif berupa animasi, game, dan film. Desain grafis menekankan pada komunikasi visual yang diperlukan untuk menyampaikan pesan, maksud, dan tujuan pemilik produk kepada publik dalam berbagai ide dan bentuk. Oke. Nah, ini profil lulusan nih. Profil lulusan kita ketika berbicara desain grafis itu sangat spesifik. Jadi di kami itu keunggulannya di DKV-nya 4 yang kelas reguler, 4 peminatan itu sangat-sangat spesifik. Jadi kalau di semester 2, oke, saya pengennya nanti ke agensi periklanan. Saya saranin udah langsung aja masuk advertising. Oke, nanti saya pengen creative planner, udah langsung aja creative planner. Dan desain grafis serta yang milih multimedia silakan langsung. Dan semuanya mempunyai spesifikasi kekuatan masing-masing. Karena kalau kita lihat di sini, itu bobot peminatan sama bobot prodi itu hampir sama. Jadi jangan khawatir untuk kedalaman keilmuan itu pasti akan sangat-sangat berbeda berdasarkan peminatan yang akan dipilih oleh adik-adik semuanya. Desain grafis itu memiliki kemampuan dalam keilmuan desain identitas dan desain informasi. Dan kalau multimedia itu lebih ke visual idea, visual design, bikin skrip, sinematografi, environment, animasi 2D, 3D, dan desain game. Dan ada pengembangan ke dalam wilayah VR dan AR. Advertising, semuanya kita di sini berbasic problem solving. Dan khusus advertising, dia bagaimana mencoba untuk pendekatan lebih kepada industri periklanan melalui gagasan berbasis customer insight. Dan desain planner, ini kita ada kekuatan leadership, membuat strategi untuk bisnis, manajerial, serta mencari originalitas dari suatu kebaruan inovasi dan memecahkan permasalahan melalui sebuah design thinking. Jadi memang kekuatannya berbeda-beda, spesifikasinya berbeda-beda, serta pendalamannya pun berbeda-beda. Tetapi pemecahan 4 peminatan ini itu berdasarkan dari kebutuhan untuk serapan pasar. Jadi kami sudah mencoba riset okupasi supaya apa? 4 peminatan ini memang spesifikasinya berdasarkan kebutuhan dari industri gitu. Nah, prospek kerja ini udah sangat luar biasa. Dari desain grafis itu UI UX sekarang lagi tren sekali, itu udah bisa masuk aja langsung desain grafis. Grafik apalagi yang sekarang tuh bikin MTF, bikin aset-aset itu bisa masuk desain grafis, bisa masuk multimedia gitu ya. Kalau bicara agensi Jakarta, kota-kota besar, sekarang apa yang kita lihat ya hampir rata-rata setiap hari kita lihat iklan, ya itu kerjanya siapa? Ya kita gitu, desain komunikasi visual gitu. Jadi selama masih ada iklan ya tenang, prospek pekerjaan masih gampang. Sekarang lagi hits tentang creative planner, ya kita belajar di situ bagaimana kita mengelola manajerial segala macam terhadap kebutuhan-kebutuhan dari perkembangan industri kreatif. Jadi menurut saya untuk lapangan kerja secara formal, artinya kantor, agensi itu udah sangat terbuka lebar dengan kemajuan saat ini. Plus lagi ini yang menjadi keunggulan secara infrastruktur yang sudah cukup baik, pekerjaan online. Nah, ini jangan salah dan jangan disepelekan. Sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di kami, yaitu tadi, dari hobi jadi cuan. Itu masih aja hobi. Dia udah gambar, diperdalam lagi, dia digitalize segala macam, dan akhirnya dia mendapatkan freelance via apa? Via online. Jadi, ya cukup banyak menurut saya untuk luaran-luaran dari keilmuan yang akan kita perdalam di desain komunikasi visual value ini. Dan kita berkegiatan banyak di prodi ini. Akhirnya ada kegiatan di Skenaria. Skenaria ini event tahunan output dari tugas akhir. Jadi tugas akhir yang terbaik akan kita pamerkan di acara Skenaria, dan itu kita linkkan langsung dengan kerjasama industri. Supaya apa? Nih, kita udah bikin tugas akhir, udah bagus, udah mantap, industri ada yang mau, udah langsung aja lobby, langsung aja bungkus. Supaya apa? Bisa langsung bekerja di tempat industri yang akan mengontak mahasiswa-mahasiswa kami di acara Skenaria. InnoVillage
itu Innovillage ini bagian dari Kampus Merdeka. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari kegiatan Innovillage serta Kampus Merdeka. Dan juga ada PKM serta kompetisi desain. Ini kompetisi itu wajib bagi desain komunikasi visual supaya apa? Kita terus nih dalam posisi yang terbaik. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan banyak hal benefit yang bisa didapat. Pertama nih, kalau ikut kompetisi dan juara, misalnya juara nasional, kompetisi nasional juara 1, itu lumayan. Potongan uangnya untuk pembayaran BPP itu lumayan menurut saya. Karena ada insentif bagi juara 1, 2, 3, apalagi kelas nasional. Itu harus kita dorong. Nah, ini nih, IISMA ini keren nih programnya. Jadi, program, alhamdulillah, udah 4 semester, DKV nggak pernah tidak mengirimkan mahasiswanya. Jadi, ini program mengirimkan mahasiswa untuk ke luar negeri dan milih berdasarkan pilihan yang disediakan di kampus mana. Bisa 1 semester full, nggak usah keluar biaya, ditanggung oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, ini adalah fasilitas-fasilitasnya. Ini cukup lengkap, menurut saya cukup lengkap. Detail itu cukup baik dibandingkan dengan beberapa PTS yang ada di Kota Bandung ya. Bagi saya ini kita sangat-sangat banyak sekali labnya. Ada aula, galeri untuk pameran, lab CGI ini lengkap, lumayan. Dan ini ada udah inkubator, ini ada lab fotografi, lab audio, ini kelas-kelasnya nih. Ada lab sablon juga, printing 3D ada, lab multimedia, green screen kita ada, dan kita lagi sekarang menyiapkan untuk kebutuhan di lab packaging. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud tahun depan untuk lab khusus untuk packaging. Yang terakhir adalah kita sudah banyak melakukan beberapa kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ada kerjasama dengan pemerintah, dengan asosiasi, dengan akademik, serta industri. Kita banyak bekerja sama karena hal ini kita coba siapkan dan kita terus tambah mitra-mitra untuk apa? Ya, untuk menjalin berbagai macam kegiatan yang nantinya dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi, hubungan kami dengan industri, hubungan kami dengan pemerintahan, serta dengan asosiasi itu cukup dekat supaya banyak benefit dan banyak manfaat yang nanti dapat mahasiswa rasakan. Contoh industri nih, supaya apa? Kita tahu nih perkembangan industri itu kayak gimana sih sekarang, supaya nanti apa kita sering undang industri ke sini gitu. Jadi kita di acara selama perkuliahan di TELU itu hampir rata-rata 16 pertemuan, kita 10 pertemuan itu selalu mengundang industri. Jadi untuk menambah update perkembangan di luar itu selalu kami maintenance supaya hal-hal yang baru itu dapat dirasakan oleh mahasiswa juga terhadap perkembangan industri. Kurang lebih seperti itu. Dan di kafe itu sebenarnya salah satu sektor yang cukup diminati dan cukup banyak peminatnya dari 17 sektor sektor ekonomi kreatif. Jadi banyak sekali hal yang bisa diserap oleh lulusan desain komunikasi visual. Jadi jangan takut. Jadi di situ ada aplikasi, kita bicara juga tentang fotografi, kita bicara tentang penerbitan, kita bicara tentang film, animasi, dan video. Itu ada lagi permainan interaktif, ada periklanan, jelas, TV dan radio, udah pasti. Jadi menurut saya cukup banyak. Mohon izin saya coba tampilkan ya. Bentar. Slide terakhir. Ini. Supaya kita bisa terbayang. Oke. Nah, terlihat ya. Nah, ini dari 17 sektor ini, itu program DKV itu dapat mengisi nih cukup banyak ya. Nih, kita bicara aplikasi. Ini ada DKV. Ini dari DG ada.
kita bicara desain komunikasi visual udah puguh ya, udah pasti jelas di sini. Kita bicara di fotografi, ada fotografi. Kita belajar sampai tingkat atas. Dari tingkat dasar sampai tingkat atas ada. Dari fotografi dasar sampai fotografi periklanan kita ada. Kita bicara lagi tentang ini, penerbitan, itu jelas. Kita diajar ke sana. Film, animasi, video, ya ada kita. Permainan interaktif, ada. Periklanan, ada. Jadi, saya hitung ya. Yang serapan DKV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 17. Cukup banyak. Ya, ini sebagai info. Jadi insya Allah untuk serapan desain komunikasi visual di sub ekonomi kreatif ada 8 yang bisa sangat berhubungan erat dengan prodi desain komunikasi visual. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi saya. Sisanya akan saya coba untuk berdiskusi supaya dapat lebih jelas. Nanti akan saya dibantu oleh Ibu Sri Sodewi sebagai Sekprodi kelas reguler desain komunikasi visual serta Ibu Sri Nurbani sebagai Sekprodi kelas internasional. Oke, mangga atur nuhun. Baik, hatur nuhun Pak Arif Budiman. Oke, baik teman-teman, dari kata Pak Arif, kita lebih banyak diskusi. Jadi teman-teman bebas nih mau nanya apa ke Pak Arif Budiman. Lalu mau curhat pun boleh ya Pak. Silakan. Oke. Ya, tadi kalau saya dapat simpulkan bahwa DKV ini memang lapang pekerjaannya itu sangat luas ya Pak ya. Bahkan dari Alhamdulillah. sektor ekonomi kreatif itu dari 17 ada 8-nya itu dari DKV ya Pak. Yo, luar biasa. Nah, saya teringat Pak, jadi waktu saya masih kuliah itu dulu saya di FEB Telkom University. Oke, kembali lagi. Sempat terlempar nih Pak. Yeah. Oke, jadi waktu pandemi itu teman-teman saya banyak dari DKV Pak. Jadi mereka sepertinya pandemi itu adalah sebagai kesempatan mereka untuk mencari cuan Pak. Betul. Bener, karena kuliah itu kan di rumah ya Pak ya. Kuliah di rumah, lalu mereka kan dapat banyak proyek kan dari perusahaan, dari ini. Bahkan sebelum lulus pun sudah dapat cuan gitu ya Pak. Jadi ya luar biasa hikmah dari pandemi ini untuk teman-teman kita, teman-teman kami yang di DKV kemarin gitu. Dan bahkan mereka pun tadi sebelum lulus pun udah bisa bekerja, walaupun secara freelance, tapi itu proyekan itu sangat luar biasa yang masuk ke mahasiswa, apalagi mahasiswa yang berprestasi gitu ya Pak. Betul. Jadi lumayan lah ya buat tabungan beli-beli alat-alat. Teman-teman ada yang mau raise hand dulu? Iya, benar, update komputernya gitu. Jadi kalau memang DKV ini luar biasa, tapi kalau saya bisa kuliah lagi, mungkin saya kuliah di DKV ini. Oke, siap. Teman-teman ada yang ingin bertanya, raise hand dulu kepada Pak Arif Budiman. Jadi kita utamakan dulu yang mau raise hand langsung bertanya langsung ke Pak Arif Budiman. Ada paket tuh atas nama Lida. Nah, ini. Oke, ada Natifa Hasya. Boleh Natifa Hasya, silakan. Mau bikin apaan? Kalau bisa open kamera supaya kita lihat nih mana nih yang Natifa ini. Saya izin bertanya, Pak. Kemampuan apa aja yang diperlukan untuk masuk ke jurusan DKV? Mohon dijawab, terima kasih. Oke. Bagaimana Natifa? Sudah di tempat saya putus-putus, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Oke. Ya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki untuk masuk ke jurusan DKV?
Oke, Pak Arif. Tadi Oke. ada teman siswa namanya Natifa bertanya, kemampuan Ya. apa sih? Apakah ada harus mempunyai kemampuan ini atau Ya. kemampuan ABC untuk bisa masuk ke DKV, Pak? Oke. Sip. Jadi banyak hal nih yang pengen masuk ke DKV. Tapi kalau boleh saran, pertama mengetahui dulu sebenarnya prospek kerja DKV itu apa sih? Dan itu bidang yang saya inginkan atau bukan. Di situ dulu sebenarnya. Jadi supaya nggak salah arah. Jadi misalnya, oke, saya baru dengar nih, anggaplah saya baru dengar DKV. Saya baru dengar DKV, cari tahu dulu desain komunikasi visual tuh nanti skup kerjaannya itu apa? Kayak tadi saya sebutkan, dari 17 itu 8 itu semuanya serapan desain komunikasi visual. Dari situlah kita tahu, kita coba mengetahui apakah kita senang atau tidak. Jadi kalau kata saya bukan kemampuan, tapi adalah senang dulu. Kita cocok dulu dengan jurusan desain komunikasi visual. Setelah itu, nah baru urutannya nih. Anggaplah posisi, oke, saya udah senang deh. Saya udah pasti mau masuk ke DKV. Kira-kira apa nih kemampuannya? Pertama, kalau memang udah punya kemampuan terhadap gambar, itu sangat bagus. Sangat bagus. Tetapi, kalau baru suka menggambar aja, menurut saya udah cukup. Karena apa? Nanti kan di kami diajarin. Ya kan? Nah, terus kedua, menurut saya sekarang itu untuk software. Jadi kemampuan Anda mengulik ya, mengulik itu apa? Menyukai dan ngoprek-ngoprek komputer gitu ya. Nah, itu sudah dimulai tuh, udah mulai ada. Jadi atau yang suka fotografi, oke, kan semua punya handphone ya, kita coba nih dari kemampuan unsur estetisnya aja, oh bagus nih gak fotonya, dan itu juga sudah ada. Udah suka nih. Kalau udah suka, baru emang suka aja nggak cukup menurut saya, harus ada kemampuan tambahan. Ya tadi pertama, udah menyukai gambar, udah bisa gambar, berpikir kreatif, dan bukan hanya semua berpusat kepada gambar ya, berpikirnya kreatif. Jadi berpikirnya udah berani coba lepas, berani tidak kaku gitu ya. Nah itu barulah kita di semester pertama diajari berbagai macam hal yang memang mengasah skill dan pemikiran berbasis kreatif di sana. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti intinya itu senang dulu aja gitu ya Pak ya, untuk Ya. kemampuan nanti aja gitu ya. Karena kalau sudah senang pasti keinginan untuk belajar pasti besar gitu ya Pak. Jadi Pasti. Ini teman saya nih, dia suka naik gunung. Dikejar gunung. Kan gitu kan istilahnya. Saya sih nggak suka naik gunung gitu kan. Jadi yang ngapain Iya, juga bener. saya ke gunung. Mendingan ke mall kan. Mending ke mall, ya benar Pak. Jadi Tapi kalau orang yang suka, ya sudah pasti dikejar makanya. Kalau suka DKV ya udah pasti dikejar. Sesusah apa-apa dikejar. benar, karena kalau setahu saya di tingkat 1 itu semester 1 semester 2 itu kita belajarnya dasar dulu ya Pak ya. Dasar, betul. Dasar Betul. dulu. Sangat basic. Jadi, Manual, lebih manual. Jadi teman-teman harus ingat kata Pak Arif, senang dulu aja karena nanti pasti akan diajarin nih sama dosen-dosen yang terbaik yang ada di Betul, DKV. karena basicnya gini, di kami itu mengajarkan. Nah, gitu. Di semester pertama itu udah mengajarkan. Nggak bisa gambar ya, udah diajarin. Nggak bisa narik garis sih, nggak apa-apa. Nanti diajarin. Jadi jangan khawatir, karena kalau saya roadshow Pak keluar itu pasti nanya, Kang, aku nggak bisa gambar, tapi aku suka nih dengan DKV, dengan pelajarannya, dengan lain-lainnya gitu. Jadi berarti bisa saya jelaskan nanti. Yang penting senang dulu aja gitu ya Pak. Oke, siap. Oke, teman-teman tadi ada yang raise hand, silakan yang pertanyaan. Oke, dari Case Ariel dari SMAS Mardi. Oke, silakan Kak Case. Kalau bisa open kamera, open kamera. Selamat sore Pak. Saya ingin bertanya. Saya kan saya ada 2 pertanyaan nih. Jadi pertanyaan yang pertama, saya itu kan awalnya itu dari calon mahasiswa DKV Bandung, terus saya pindah ke DKV Jakarta. Pertanyaan pertama, apakah kurikulum dan pelajaran yang akan diajarkan itu sama?
Pertanyaan kedua itu saya ada niatan untuk membuka bisnis atau freelance sesuai hobi saya. Apakah Bapak itu ada tips untuk siswa baru seperti saya yang ingin memulai bisnis kecil atau freelance melalui hobi yang terutama saya yang belum ada modal dan masih bergantung kepada orang tua, dan apakah Bapak ada tips untuk kayak membangun portofolio atau mungkin mencari klien untuk prospek kerja ke depannya? Terima kasih. Oke, makasih Kak Casey Ariel. Luar biasa nih Pak, sesuai dengan visinya. good banget nih Kak Casey. Jadi sesuai dengan visinya DKV, di mana DKV menciptakan kreatif planner ya Pak ya. Yes. Oke, mangga Pak dijawab. Oke, jawab pertama dulu ya. Jadi nanti kalau Bu Uci atau Miss Bani pengen nambah silakan. Yang pertama adalah Jakarta dengan Bandung itu masih ada perbedaan secara kurikulum ya. Tapi kedepannya mungkin akan sama. Tapi kalau yang paket full komplit itu yang di Bandung, yang 4 peminatan. Gitu. Jadi di Jakarta setahu saya belum peminatan sifatnya. Belum peminatan ya. Jadi sama, tetapi kalau untuk peminatan ada di Bandung. Detail di Bandung. Itu yang jawaban pertama ya. Nah, jawaban yang kedua nih good banget nih. Bagus. Pertama gini. Tipsnya adalah perbanyak dulu portofolio, entah itu Anda up di medsos segala macam, masukin aja di situ dulu. Jadi jangan berpikirnya langsung dapat klien nih, nggak usah. Banyakin dulu desain-desainnya. Supaya apa? Dengan banyak desain, sering nge-up, sering posting segala macam desain-desainnya, itu lama-lama baik yang ngelihat, baik yang senang, baik yang cocok segala macamnya. Nah, dari situ kalau udah banyak kita bisa lihat tuh, kita bisa koreksi. Oke, ini bagus nih. Lama-lama ada perubahan. Dan portofolio menjadi banyak. Ingat, kita dapat klien itu dengan portofolio yang banyak dan yang bagus. Itu. Dan kedua, ini kalau dapat mitra sama klien, itu kalau detail you tenang. Karena apa? Nanti di semester 5, itu bisa MBKM. Jadi apa? Kuliah nggak usah di kampus. Kuliah langsung di tempat kerja, oke, nggak apa-apa tuh. Jadi supaya apa? Bukan dapat mitra, you langsung di perusahaannya untuk bekerja gitu. Ini ada ya anaknya Bu Uci kalau nggak salah 2 semester di MAP Jakarta sampai TA-nya juga di sana gitu. Jadi emang ya udah langsung aja peripas kerja aja, berharap ketika dia lulus nanti ya sudah langsung bekerja tuh di MAP gitu ya. Jadi kata saya klien itu pasti mengikuti dengan seiring dengan baiknya sebuah portofolio yang oke menurut saya. Jadi jangan khawatir. Lanjut aja berkarya. Justru kayak gini justru bagus. Dan detail juga di semester 7 itu bisa ngambil program Creative Planner yang BTP. Jadi itu ada yang khusus kalau memang pengen jiwanya entrepreneur di bidang industri kreatif, kita ada nanti yang ngebimbingnya sendiri fokus untuk menjadi Creative Planner. Gitu. Sip ya, 2 pertanyaan dijawab ya. Siap. Oke Pak, jadi intinya itu perbanyak portofolio ya untuk jadi creative planner ya Pak. Jadi saya teringat juga bahwa banyak mahasiswa DKV itu mulai membangun portofolionya dari sejak mahasiswa ya Pak ya. Betul bahkan semester sekali. 2, semester 3 gitu. Dan setiap luaran tugas kita itu selalu jadi portofolio. Berarti bisa dijadiin portofolio juga. Tadi MBKM Pak, jadi ada mahasiswa DKV juga yang sudah MBKM-nya di Halodoc dan tempat-tempat lainnya gitu. Jadi kemarin ada di itu kemarin tuh ada kasus di tiket.com dan diminta terus gitu. Diminta terus. Bahkan dan ada yang sekarang di ini. Ya. Alhamdulillah di IndiHome. UCTV di UCTV udah dapat, ada juga. Mau juga bertanya nih Pak, mungkin dari saya, kenapa kalau DKV itu tadi misinya itu adalah menciptakan creative planner Pak? Kenapa seperti itu? Gitu? Apakah karena membuka lapangan pekerjaan atau bagaimana nih Pak? Ya, kita juga berusaha untuk mencoba nggak ngandelin dari perusahaan saja ya, karena sekarang juga sifatnya pergerakan setelah pergeserannya yang generasi-generasi muda tuh punya karakteristik sendiri. Jadi banyak juga klien memang mau membuat proyeknya itu melihat dari personalitinya. Siapa yang bikin? Supaya apa?
karakteristiknya keluar, karakteristiknya berbeda dengan mass project yang dilakukan oleh agensi-agensi. Dan itu sekarang sudah mulai arahnya banyak ke sana. Ada alumni namanya Aldi, tadi juga di video profil ada ya gitu ya. Dan proyekannya dia lumayan. Klien-kliennya lumayan besar. Dia dia film tapi masuknya ke fotografi. Tapi saya lihat nih, kuncinya di mana? Karakteristik. Kenapa dia memutuskan freelance? Karena dia mempunyai karakteristik yang kuat, yang pada akhirnya klien melihat karakteristik itu yang nantinya dijadikan desain dari sebuah perusahaan. Cukup bagus. Oke, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus dari Case. Nah, ini ada yang raise hand. Boleh Kak Egi Putra dari Malang nih? Boleh mangga, Kak? Halo Pak, perkenalkan saya Egi, mau izin bertanya. Apa sih perbedaan dari kelas reguler dan kelas internasional jurusan DKV di TELU? Terima kasih Pak. Oke. Tadi sudah disinggung sama Pak Arif Budiman tentang kelas internasional, Pak. Ya. Oke. Itu ini banyak hal sebenarnya. Ada beberapa hal gitu ya. Nanti hal detailnya Miss Bandi bantu ya menjelaskan secara lebih detail, terutama program EduTrip, Joint Degree, sertifikasi internasional gitu ya. Nanti untuk wilayah program, saya coba dari sisi kurikulum saja dulu. Jadi sebenarnya yang membedakan itu kalau secara kurikulum, semua hal yang ada di DKV itu akan dipelajari secara general. Jadi DKV klasik itu akan masuk di kurikulum desain peminatan internasional. Itu yang pertama gitu dari sisi kurikulum. Yang kedua, kita untuk mitranya, terutama untuk yang KP ya, internship ya, itu bisa langsung berhubungan dengan mitra luar negeri, dan itu infrastruktur itu kita coba jalin sampai sekarang. Nah, ada lagi Miss Bani yang untuk program-program di Didi, EduTrip dan sertifikasi. Mangga, Miss Bani. Oke, halo Egi dan teman-teman sekalian. Ya, secara kurikulum sudah dijelaskan oleh Bapak Kaprodi kita, dan saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dengan DKV reguler dengan internasional. Ada beberapa hal yang membedakan ya di antara reguler dengan internasional. Of course, dari segi bahasa, dari segi delivering materialsnya juga, we are, using English as the basic of our learning and teaching. Dan juga fasilitasnya juga berbeda, ya fasilitasnya kita beda gedung dan beda fasilitas tentunya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi program pun berbeda. Kalau misalkan kita di DKV internasional, kita ada yang namanya international exposure. Jadi all international students should go out. Harus ke luar negeri untuk merasakan atau feel the ambient of international view or thing or something. Jadi international thing-nya ke bawah gitu. Nah, itu bisa berupa EduTrip. EduTrip itu jadi kita visit ke beberapa university di luar dan juga industri juga. Jadi kita mendapatkan pengalaman yang banyak dari sana gitu yang kita bisa bawa. Terus juga ada EduTrip, terus ada short course. Short course itu jadi kayak kita spend like visit one university, sit in gitu kan ya, sit in one university, dan kita ikut belajar selama a month. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan di sana gitu, tergantung dari partner university kita. Dan itu biasanya ya selama 3 bulan seperti itu kita dapatkan short course ya. Terus ada yang namanya student exchange of course ya, kita keluar itu ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu tuition fee-nya kita bebas di sana gitu. Jadi you shouldn't have to pay again there. You just only pay here gitu. Jadi sudah free di sana untuk pembayarannya. Student nanti kita dikonversi nilainya gitu. Terus ada satu lagi yang namanya double degree. Nah, double degree atau joint degree, it's quite interesting because you will get 2 degrees. Anda itu akan dapat 2 degree hanya dengan kuliah di Telkom, DKV International gitu. Jadi kita itu udah kerjasama dengan ERAM ya di Spanyol. Di sana juga ada jurusan desainnya. And also you will get 2 degrees kalau misalkan Anda ikut program double degree. Karena sekarang itu banyak ya yang masuk ke DKV International itu salah satu tujuannya itu mereka tuh pengen keluar, pengen sekolah di luar negeri, but
Tuition is very expensive. Jadi sangat mahal sekali kalau misalkan sendiri, maksudnya daftar sendiri ke sana individual. Tapi kalau lewat double degree itu relatif saving gitu, murah gitu. Karena apa? Karena di sini Anda dapat 2 tahun, di sini sekolah Anda 2 tahun di Telkom University 2 years, and then you will have 2 years left di partner university kita yang kita udah jalan itu di ERAM ya, di Spanyol. Kita juga lagi menjajaki dengan section, sebenarnya section sudah berjalan, cuman there is something change dari government kita sehingga ada perlu lagi kurikulum yang perlu disesuaikan lagi, tapi kita masih searching that ke section university di Belanda itu deals with the design juga. Dan udah ada satu lulusan sih yang having double degree there in sections, dan sekarang sudah having a job here gitu. Itu other things. Dan juga ada sertifikasi international, ladies and gentlemen, dan sertifikasi international itu quite expensive ya. Jadi kita memfasilitasi students untuk have the certification, international sertifikasi. Kalau misalkan untuk desain ya itu ada dari Adobe, biasanya Adobe Photoshop, Adobe Ilustrasi yang other things kita akan fasilitasi. Jadi pas keluar dari sini you will have 2 certifications dan international certification seperti itu. Itu hal-hal yang bisa Anda perbedaan antara regular dan international. Dan satu lagi ladies and gentlemen, jadi nanti ada yang namanya glow itu, jadi kita mendatangkan professor atau bisa profesor, bisa tim dari industri ya, untuk mengajar luar negeri of course, dari international untuk mengajar di kita selama 2 minggu, mengajar Anda selama 2 minggu, entah itu dari industri international, entah itu dari profesor dari university luar gitu. Those are the things who makes difference between the international DKV and then the regular DKV. Oke, mungkin itu sekilas dari saya tentang perbedaan international dan regular. Thank you. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Oke, thank you Miss Bani. Tadi luar biasa, ternyata international class di TKV ini banyak programnya ya Miss ya. Mulai dari ada KP, ada sit-in juga, terus ada Glow tadi, ada dosen visitor yang dari luar negeri, itu datang ke TELU untuk mengajar teman-teman. Itu kalau teman-teman yang mau go internasional, nanti bisa di kelas internasionalnya. Tadi yang kata Miss Bani itu ada double degree, ya Miss ya. Jadi bisa dua gelar nanti ya Pak? Yes. 2 ijazah. 2 ijazah. Dan 2 ijazah. Informasi untuk kelas internasional itu sudah 80% nih. Cepetan. 90 lebih. Iya, kita udah. Jadi DKV International itu ininya udah nyampe target lebih, udah 90% lebih, kuotanya sudah terpenuhi seperti itu. Yang masih ada cepetan. Ya cepetan. Cepetan yang teman-teman mau ke DKV Internasional sekarang daftarnya ya Miss ya Pak. Tuh. Oke, itu kata Miss, hampir 90% itu kuota udah terpenuhi teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk milih kelas internasionalnya itu DKV. Oke, jadi dari Mas Egi dari Malang, kita ke Cibinong dulu. Kak Salwa Salsabila dari SMA 2 Cibinong. Mangga Kak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya Salwa Salsabila dari SMA Negeri 2 Cibinong, Pak. Izin bertanya, apa hal yang harus kita hindari setelah kita memasuki jurusan DKV dan apa hal yang harus kita kembangkan setelah kita memasuki jurusan DKV? Sebelumnya, terima kasih. Oke, apa yang harus dihindari, Pak? Saya tahu apa Pak yang harus dihindari. Rasa malas. Oke, Pak. Mangga, Pak. Ini kalau dari ajaran agama saya perlu dihindari atau sesuatu yang berlebihan. Semuanya baik, tapi sesuatu yang berlebihan. Jadi contohnya gini ya. Ini sedikit menarik. Ada desain grafis. Dia suka sekali sama packaging, dia suka sekali sama UI UX. Terlalu berlebihan lihat packaging terusnya ya pusing juga. Ada di kami anak film tiap hari nonton film, anak game, tiap hari nge-game terus ya. Saking senangnya, tapi berlebihan juga tidak baik gitu. Jadi, menurut saya satu yang berlebihan memang tidak baik. Tapi memang yang perlu dihindari adalah satu yang berlebihan dan rasa malas. Dan itu pasti ada sebenarnya. Pasti ada, dan apalagi yang dari luar kota ya, yang dari luar kota,
environment baru, suasana baru gitu ya. Jadi akhirnya terlalu euforia yang pada akhirnya manajemen waktunya nggak benar gitu. Itu yang pada akhirnya banyak permasalahan di kita gitu. Jadi DKV itu kuliahnya tidak santai. DKV itu dengan kuliah DKV itu terkadang juga kita menikmati kehidupan malam hari ya. itu pasti gitu. Jadi ngerjain tugas segala macam itu ada. Dan tipsnya adalah kita cuman satu mata kuliahnya jam malas lagi jam 2:30 sampai jam 2:30 kan. Ya kan kayak gitu jadi kan nggak tiap hari itu terus gitunya. Terus ada lagi tahu-tahu hari Selasanya cuma satu mata kuliah jam 6:30 pagi misalnya kan. Nah itu kan untuk membangun mood kita itu ya kita harus maintenance dengan cukup baik gitu. Jadi itulah yang berlebihan, segala macam euforial berlebihan, buang. Rasa malas yang berlebihan, buang gitu ya. Dan jangan gampang down. Ya, itu tugas nggak diterima nggak apa-apa. Mental kuat ya. Nanti kan masih diajarin, masih kita bikin lagi aja. Nggak apa-apa beneran. Dan yang harus disiapkan ketika sudah keterima DKV, pertama ya, mental. Kuat dulu. Karena apa? Kan semuanya pembelajarannya baru ya. Kayak diajar mata kuliahnya yang di SMA nggak ada. Susah sedikit mah wajar lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mental kuat, rasa senangnya ada, itu pasti happy lah. Dan kalau dari secara peralatan, menurut saya laptop sih harus ada ya. Nggak usah yang bagus-bagus banget di spek awal mah, karena kan nanti masih bisa berkembang ya. Jadi teknologi karena kita basicnya ICT, semuanya sudah hampir rata-rata digital gitu ya, walaupun di awal-awal itu masih ada yang manual juga, tapi harus disiapkan. Kurang lebih gitu. Oke, makasih Pak Arif. Tadi dari lupa saya namanya. Oke. Jadi intinya itu rasa malas sama siapkan mental ya Pak. Jadi namanya kuliah pasti ada tugas, pastilah ya. Itu. Apalah ya gitu Pak. Itu untuk melatih keahlian kita juga gitu. Tapi ada satu yang dihindarin Pak. Nongki. Kalau tiap hari nongki nggak apa-apa, tapi asal nongkinya berlebihan jangan. Benar, itu dia. Mau bilang itu. Justru penting. Anak DKV itu harus jalan-jalan. Supaya apa? Melihat sekitar kita. Beneran. Jadi emang harus banyak bermain, tetapi jangan sampai berlebihan. Intinya jangan sampai berlebihan. Kalau tiap hari boleh, tapi sambil ngerjain tugas gitu ya Pak. Ya, itulah. Oke, kita tadi dari ke Cibinong, Bogor. Kita ke Padang Panjang dulu nih Pak. Ada Muhammad Ferdinand Septiawan dari Madrasah Tawalib. Oke. Udah Ferdinand, silakan udah Ferdinand. Belum di ini. Ya itu dia. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand. Saya ingin bertanya, kan misi Telkom adalah menciptakan kreatif-planner Pak. Jadi kan di era sekarang ini mulai digital kreatif itu mulai banyak peminatnya dan pasarnya itu mulai banyak yang menjajaki. Apakah kita yang baru ingin menjadi freelancer atau pekerja kreatif, apakah bisa bersaing di era yang seperti ini Pak? Terima kasih. Baik, ini tentang influencer ya, udah Ferdinand. Tadi gimana digital kreatif, gimana menghadapinya, kita yang baru ini gimana nih bisa menjadi influencer Pak? Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pengen freelancer dengan
di sebuah desain atau sebuah ilustrator atau gambar-gambar yang lucu atau memang fotografer, intinya semua itu adalah freelancer. Memang sekarang saingannya itu udah banyak mengandalkan pekerja freelancer, pekerjaan online itu udah banyak sekali. Tapi dengan banyaknya serta infrastruktur yang sudah mapan sekarang, itu sebuah berkah bagi kita. Nah, kekuatannya di mana supaya kita tidak kalah bersaing? Karakteristik. Ketika karakteristik kita kuat, style kita kuat, orang yang akan cari kita. Jadi kekuatannya itu adalah di karakteristik. Nah, di sini itu kita yang membentuk untuk karakteristik kita. Jadi di tell you, di semester nanti 4, 5, 6, dibentuknya bukan diajarin gambar lagi. Tapi bagaimana setiap personal mempunyai karakteristik yang kuat. Supaya apa? Itu yang membedakan antara si A, si B, dan si C. Jadi ketika kita sudah mempunyai karakteristik, tenang. Supaya apa? Desain-desainnya akhirnya apa? Mengikuti kita. Dan klien apa? Mencari kita. Itu salah satu tips ya. Dan memang itu teruji. Supaya apa? Karakteristik itu yang mahal. Desain ya udah gitu aja. Tapi karakteristik. Desain A, desain B itu akan berbeda. Dan itu yang dicari oleh orang. Dan itu yang dikuatkan di tingkat atas di telling. Benar ya Pak ya. Berarti memang karakteristik itu dipelajari gitu ya Pak ya di DKV. Karena dibentuk. Benar. Karena dari desain pun saya tahu, misalkan, oh ini pas nih desain dari si A, ini desain si B, karena mempunyai karakteristik masing-masing gitu ya Pak. Betul. Jadi akan berbeda. Nanti kita gambar sama ya. Misalnya gini. Oke nih, dari tingkat dasar, gambar sama, gambar gelas misalnya. Tapi berbeda-beda. Karena apa? Karakteristiknya, dan kita, dosen kita, itu udah teruji, udah bisa ngelihat nih. Oke, si A nih kuatnya di sini. Yuk, sini aja deh. Supaya apa? Makin fokus nantinya. Itu. Berarti belajar psikologi juga, Pak? Dalam Ada. Kita ada. Seperti warna merah ini untuk apa? Wah iya dong, itu gitu ya, psikologis warna, psikologis persepsi, bagaimana deliver message, itu ada kita pelajari. Oke, sip. Dari Padang Panjang, kita ke SMA IT Asifa Boarding School, Pak. Dari Rahadian Malika. Mangga, Rahadian Malika. Halo, Kak Rahadian, apa masih di depan Zoom? Oh, sepertinya ke toilet nih, Pak. Oke, kita lanjut dulu ke Kak Felicia Aviana. Oh, ada Kak Rahadiannya. Oke, Kak. Mangga, Kak. Silakan mau nanya ke Pak Arif Budiman, Bu Sri, atau Miss Bani. Mangga. Suaranya belum kedengaran, Kak Rahadian. Oke. Oh, nggak bisa on cam ya? Mungkin boleh di ini aja, di kolom pertanyaan. Oke. Ada. Oke. Kita tunggu ya Kak Rahadian. Kita beralih dulu ke Kak Felicia Aviana dari SMAS Gembala Baik. Oke, Kak, mangga Kak. Belum di-unmute. Ya, selamat siang Pak. Ini apa suara saya sudah bisa terdengar? Sudah kedengaran kan? Nah, saya perkenalkan nama saya Felicia Aviana Pirus dari Sekolah SMA Gembala Baik, baru sudah lulus. Saya ini mau menanyakan beberapa pertanyaan, ada 3. Terhubung pertanyaan saya sebelumnya yang awalnya sudah ditanyakan oleh Casey tadi, saya ingin memberikan pertanyaan terkait hal yang telah dibahas Casey, yaitu mengenai freelance. Yaitu pertanyaan pertama, saya nanti kebetulan saya akan masuk ke jurusan teknik informatika ya Pak. Saya tidak mau
melainkan tidak ada rencana untuk masuk ke kuliah dalam jurusan DKV. Jadi saya ingin menanyakan, apa ada saran untuk mendapatkan ide-ide project yang saya dapat post mungkin ke Instagram atau ke sosial media lainnya seperti Twitter, kayak ide-ide sarannya apa, kayak mengikuti tren kah atau mengikuti topik-topik apakah, apa harus topiknya sesuai ke satu bidang gitu, atau boleh saya taruh topiknya itu agak meluas gitu sebagai seorang graphic designer. Soalnya saya nantinya juga mau menjadi seorang freelance graphic designer dalam waktu luang saya. Pertanyaan kedua saya, dalam era sekarang ini di mana sosial media itu sangat sering digunakan oleh kalangan banyak orang, terutama remaja, itu sekarang banyak konten-konten ya di sosial media gitu. Dan juga tentunya banyak orang yang selain saya akan memposting banyak-banyak karya ke sosial media, baik jurusan DKV ataupun bukan jurusan DKV. Saya ingin bertanya, bagaimana cara biar stand out dengan karya-karya sebagai khususnya seorang graphic designer? Kayak, apakah ada stylenya, apakah ada kunci buat biar terlihat unik, biar ada identitas gitu. Kemudian, dan saya ingin bertanya, cara untuk membangun reputasi sehingga dapat mendapat klien-klien pertama, terutama sebagai mahasiswa non-DKV yang tentunya juga tidak memiliki fasilitas kampus atau kesempatan untuk magang. Walaupun bisa dicari dengan sendirinya, kan bisa terkesan beda ya. Dan pertanyaan saya yang terakhir itu, terhubung juga udah ditanya di chat, saya juga lumayan penasaran ya. Ini di chat ditanya oleh Ricardo Danwarta. Saya ingin bertanya mengenai pertanyaan dia juga, yaitu apa menurut Bapak, apa pengaruh AI terhadap jurusan DKV atau jurusan atau lapangan desain-desain pada nantinya ini. Sekian itu pertanyaan saya, mohon bantuannya ya Pak. Oke. Mangga Bapak, silakan. Ya, sip. Oke. Jawabannya satu. Masuk prodi desain komunikasi visual. Jawaban semua ditanyakan itu kami ajarkan. Kenapa? Gini ya, simpelnya. Semua orang yang berminat di desain grafis, yang berminat ya, hampir rata-rata dia bisa mendesain. Setuju itu saya. Dan dia mempunyai taste yang cukup baik. Itu udah modal yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Pertanyaannya adalah gini. Ngapain saya kuliah? Toh saya juga desain bisa, benar nggak? Kan kayak gitu. Karena melihatnya adalah sebuah hanya menggambar, hanya melayout, sudah gitu. Tapi ya tadi saya bilang, yang pertanyaan sebelumnya, bagaimana untuk mengantisipasi dari perkembangan banyaknya online yang sekarang? Kan kayak gitu ya. Saya jawabnya apa? Karakteristik. Dan itu di mana? Dan itu yang harus dipelajari. Bukan hanya bisa mendesain, bukan hanya bisa menggambar, tapi bagaimana kita mempunyai karakteristik yang cukup baik. Contoh, ada pelajaran design thinking di kita. Kalau nggak salah di semester 3 itu belajar, atau di semester 4. Bagaimana itu mengolah sebuah ide gagasan, bagaimana kita peka terhadap permasalahan-permasalahan di publik. Itu kita pelajari supaya apa? Kita dapat karakteristik yang benar-benar permasalahannya menyelesaikan permasalahan. Karena DKV itu problem based dan problem solving yang kita harus buatkan. Jadi kalau tanpa sebuah pemahaman, tanpa sebuah karakter, ya hanya desain biasa saja. Dan saya nggak pungkirin. Dan itu ada, yes ada. Ada beneran. Desain logo ya, simbol logo gitu, merek, yang harga 50.000 sampai 500 juta pun ada. Nggak mungkin dong 500 juta tidak mempunyai karakteristik. Karakteristik bukan hanya kita, tapi bagaimana karakteristik perusahaan itu tertuang di dalam sebuah karya-karya yang nanti kita hasilkan. Nah, itu yang membedakan. Jadi jawabannya adalah
masuk ke Telju DKV, kita diajarkan untuk membangun karakteristik yang lebih kuat di dalam menciptakan karya. That's it. Intinya masuk DKV ya Pak. Belajar UI UX ternyata. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan ragu lagi masuk DKV karena tadi visinya aja udah sesuai dengan berbasis ICT. Jadi belajar juga tentang UI UX, desain grafis dan lain-lainnya. Ini pertanyaan sangat banyak ternyata Pak di episode hari ini. Jadi kalau kita lanjutkan itu akan sampai maghrib ini Pak. Pulang Pak Aris Budiman nanti. Tapi kita ada yang satu lagi Pak dari Rahadian Maliki tadi yang mic-nya itu mati. Nah, sepertinya Pak Arif kelempar ya. Oke, kita tunggu dulu Pak Arifnya. Oke, sudah balik lagi Pak Arif. Oke Pak. Oke, jadi kita ada satu pertanyaan lagi Pak. Itu ada tadi yang dari Kak Rahadian, mic-nya mati Pak. Jadi ini terakhir ya teman-teman, karena ini luar biasa banget antusias teman-teman untuk bertanya ke Pak Aris Budiman, khususnya ke DKV. Oke, ini Pak katanya. Izin Pak bertanya, kalau masih tingkat 1 sampai 3, baik nggak sih bekerja freelance atau lebih baik fokus dulu kuliah? Dan gimana caranya menambah dan membangun mood untuk berkarya? Wah, ini kalau bicara dengan mood, itu susah ya, maksudnya gimana nih Pak, supaya mood kita bagus terus. Namanya kreatif ya Pak ya, creative thinking dan lain-lainnya pasti harus mood gitu ya. Kalau nggak mood, gambarnya yang harusnya gajah jadi kucing gitu. Iya. Ya, kalau ini saran dan pesan sih sebenarnya. Tingkat 1, 2 nggak usah freelance, fokus di pekerjaan. Karena apa? Pasti akan mengalami kaget ya. Shock culture-nya beda antara SMA dengan perkuliahan. Jadi lebih baik tingkat 1 dan 2 itu fokus untuk penyesuaian dalam perkuliahan dan membangun karya portofolio dari desain-desain yang dibuat di tugas tingkat 1 dan tingkat 2. Itu tips saya. Jadi supaya fokus dulu. Karena apa? Kalau kita tingkat 1 mendapatkan nilai tinggi, percaya sama saya, Anda akan percaya diri untuk melanjutkan nilai tinggi tersebut di semester-semester selanjutnya. Betul. Karena apa? Saya bisa melewati nih rintangan-rintangan ini. Aman sebenarnya. Jadi menurut saya tingkat 1 dan 2 fokus di karir. Nah, ini yang menarik. Bagaimana membangun mood? Coba dulu dengan hal-hal yang memang kalian sukai. Bermain video game, silakan aja, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Kalau bermain video game itu membangun mood, lakukan. Oh Pak, saya membangun moodnya ketika saya harus jalan pagi. Silakan. Nggak apa-apa kok. Jadi, banyak hal ya sebenarnya untuk membangun mood. Nah, tetapi beda membangun mood dan mencari inspirasi. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi, ketika membangun inspirasi sebenarnya, saya inspirasi nggak ditunggu. Tapi bukan dicari juga. Dibentuk. Dan itu kita belajar. Kan terkadang kan, aduh belum dapat inspirasi, jadi akhirnya bengong aja karena inspirasi belum dapat. Inspirasi itu dibentuk, diajarkan. Bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan. Itu adalah anak DKV. Gitu. Makanya tadi saya bilang, anak DKV mah harus banyak berjalan-jalan. Kenapa? Ini pentingnya. Supaya apa? Dapat inspirasi. Wih, beneran. Ini salah satu ya, saya tuh dosen video game dan dosen animasi. Suruh apa? Anak-anak tuh mahasiswa udah main game sama nonton animasi. Supaya apa? Banyak pengalaman estetiknya. Oh iya ya, saya Pak dulu main game kayak gini Pak. Oh benar. Terus kalau orang advertising,
Sering-sering tuh jalan-jalan, lihat-lihat iklan, sering-sering nonton iklan supaya apa? Mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengalaman estetik yang cukup baik. Jadi itulah yang nantinya akan mendapatkan ide. Ide itu dari banyaknya sebuah referensi yang kita miliki. Semakin banyak referensi yang Anda miliki, semakin mudah ide itu keluar. Makanya tadi sebelum memasuki wilayah DKV, cari tahu dulu DKV. Supaya apa? Kita udah senang nih. Nah, dari senang itu kan kita terus mencari referensi yang pada akhirnya bisa terbentuk gitu. Dan tadi saya lupa, sorry ya. Ini yang mengalahkan, tadi ada pertanyaan apa bedanya AI ya dengan kita. Nah, kalau artificial intelligence AI itu dia hanya bekerja berdasarkan database. Tapi creativity, otak itu hanya dimiliki oleh manusia. Dan itu menjadi kekuatan. Yang tadi saya bilang, kekuatan karakteristik itu yang dipelajari. Kekuatan dalam membuat sebuah penyelesaian permasalahan, itu hanya kita yang bisa. Dan itu dipelajari. Jadi jangan khawatir, tenang. Kalau AI itu berdasarkan database, tapi kita berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Jadi database plus kreativitas plus ilmu masih menangan kita lah gitu. Tapi memang benar, saya akuin itu menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk kita sebenarnya. Tapi sekali lagi, semakin kita banyak referensi, semakin kita dapat menyelesaikan permasalahan, semakin kita mempunyai karakteristik, tenang, aman, misalnya. Oke, baik, luar biasa Pak. Jadi saya mengerti sekarang kenapa teman saya di kafe itu sering mencari inspirasi, mencari mood keluar dan bermain. Jadi dimaklumi gitu. Kalau diajak main sama anak di kafe, ayo main. Oh, ini cari inspirasi. Gitu. Betul, pasti. Oke, baik Pak. Sebelum kita closing statement dari Bapak, kita mau foto bersama dulu Pak. Jadi teman-teman boleh open kamera dulu, kita mau foto bersama dulu. Ini ada 105 ternyata, luar biasa pada hari ini, 105. Seperti webinar kita ini, Pak. Oke, untuk foto bersama akan dipandu oleh operator. Teteh Neni, boleh dipandu? Oke, boleh untuk teman-teman membuka kameranya terlebih dahulu. Oke, mungkin udah siap ya semuanya ya. Akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, kita berlanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Oke, di slide yang terakhir ya. 1, 2, 3. Udah Kak Ichan. Oke, makasih Teh Neni. Sami. Nah, sebelum kita closing statement, tadi ada giveaway teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa absen ya, udah ada di kolom chat. Untuk giveaway hari ini ada 4 orang pemenang. Pertama itu ada Natifa Hasya dari SMK Triguna Utama. Lalu ada Casai Aril dari SMA Mardi Yuwana. Yang ketiga ada Ferdinand Setiawan dari Mas Tawalid Padang Panjang. Nah, Mas Ferdinand kita belum dapat nomor teleponnya, boleh nanti silakan chat Teh Operator Teh Neninya sekarang di kolom chat. Nah, itu terakhir ada Mas Egi Putrananda dari Pemantang Siantar nih dari Sumatera Utara ternyata. Oke Pak. Kita sudah di penghujung acara, boleh closing statement-nya Pak untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, motivasi atau saran dan bagaimananya Pak gitu. Oke, sarannya jadi pribadi yang menyenangkan kalau kita bisa masuk di Prodi DKV dan jujur terhadap desain itu sangat-sangat penting untuk membangun karakteristik yang kita miliki karena namanya desain itu sekarang sudah sangat-sangat banyak dan kita nggak tahu itu pemiliknya siapa, tetapi sampai terkena permasalahan terhadap kasus-kasus itu
satu tindakan yang sangat tidak terpuji. Jadi bagi saya menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang unggul, dan pribadi yang jujur dalam sebuah mendesain karya itu menjadikan hasil dan masa depan yang cukup baik. Dan seperti tagline di saya adalah dari hobi menjadi cuan, dari desain untuk masa depan kita semuanya. Oke, itu dari saya. Mungkin dari Bu Uci dan Miss Bani, mangga silakan. Mangga Ibu, Bu Uci dan Bu Miss Bani, ada closing statement-nya untuk teman-teman? Ya, paling dari saya, teman-teman jangan ragu-ragu kalau misalnya teman-teman nggak punya basic menggambar, nanti kita di Prodi juga ada 1 tahun itu pelajaran untuk menggambarnya, tapi mungkin kalau misalnya setelah 1 tahun tidak ada bakat ke menggambar, sebetulnya kalau udah masuk ke tingkat 2 itu udah masuk ke software sama aplikasi ya, jadi selama teman-teman bisa ngulik itu bisa banget gitu, apalagi advertising itu tidak terlalu banyak menggambar, jadi lebih ke problem solving sih semuanya. Jadi tenang aja selama teman-teman bisa mengikuti proses kreatifnya, jadi semuanya bisa sih. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Bu Uci. Miss Bani, ada pesan-pesan untuk teman-teman? Ya, oke, mungkin ini satu things that to be considered. Orang di kafe itu megang mouse saja itu bisa jadi cuan loh. Thank you. Oke, mouse aja cuan. Ada satu lagi, itu, Bu? Apalagi semenjak pandemi ya. Sekarang jadi working remotely itu betul populer banget. Betul. Jadi, enaknya tuh di bidang desain atau teknik seperti misalnya arsitek atau desain itu betul-betul fleksibel. Jadi misalnya kita tinggal di Indonesia tapi dapat kerjaan misalnya di Amerika, dibayar per jam dolar gitu, berapa ya, bisa sampai ratusan juta bahkan miliar, itu bisa juga karena dihitungnya per jam gitu. Per jam tapi ya, biaya hidupnya kita di Indonesia, jadi enak banget. Itulah enaknya ketika infrastruktur online itu sudah terbangun dengan cukup baik dan kita tinggal satu aja punya karakteristik, beres urusan. Karakteristik pentingnya ya Pak, karakteristik itu. Ternyata di balik pandemi itu ada hikmahnya gitu ya Pak. Oke, baik. Hatur nuhun pisan Bapak Arif Budiman SSN MSN Keprodi dari Desain Komunikasi Visual, Ibu Sri dan Miss Nurbani Sekretaris Prodi. Semoga sharing pada hari ini itu sangat bermanfaat Pak bagi teman-teman semua untuk yang masih ragu untuk memilih DKV atau ekonomi kreatif lainnya, semakin mantap untuk memilih DKV. Hatur nuhun Bapak Ibu semuanya, semoga di lain kesempatan kita bisa sharing lagi kepada teman-teman. Oke, aku tutup nih dengan closing statement-nya dari aku. Kalau kita rangkum dari kata Pak Arif Budiman bahwa kita itu tidak bisa melawan AI, Artificial Intelligence, tapi kita harus menerima itu. Tapi ada 2 yang tidak bisa tidak ada di AI. Pertama, emosional dan creative thinking tadi. Nah, itu sudah tepat untuk teman-teman memilih DKV. Oke, terima kasih pada teman-teman yang hadir pada hari ini, lebih dari 100 orang yang hadir pada hari ini. Kita akan kembali lagi di Kanal Telu minggu depan. Tunggu aja broadcast dari kita. Selanjutnya ada dari Kria Tekstil, masih di Fakultas Industri Kreatif. Oke, Bapak Ibu, Bapak Arif Budiman, Bu Uci dan Bu Sri Nurbani, hatur nuhun pisan sudah hadir pada hari ini. Baik. Nah, sampai jumpa di Kanal Telu episode 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi tekan-tekan teman-teman Bapak. Ditunggu di Telu. Good luck semuanya. Tunggu di DKV. Tunggu di DKV. Salam kreatif. Salam kreatif.